Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita sudah memasuki capture ke-41 ya di tutorial Golang untuk pemula. Kali ini di video kali ini akan membahas type assertion di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, type assertion ya. Jadi di Golang type assertion biasanya adalah cara untuk merubah tipe data tertentu menjadi tipe data yang kita inginkan. Nah, tapi type assertion ini dapat digunakan dengan nilai yang mengimplementasikan interface kosong ya. Jadi kalau teman-teman eh, jadi kalau interface kosong kan kadang kita butuh nih datanya berupa integer, string atau boolean. Kita mau secara eksplisit gitu ya merubah tipe data interface kosong itu menjadi tipe data tersebut ya. Jadi itu kita bisa menggunakan type assertion ya. Jadi kan kalau interface kosong itu bisa macam-macam ya masuk ke situ ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau secara eksplisit gitu ya, mau dijadiin string, mau dijadiin boolean, mau dijadiin integer, itu bisa pakai type assertion ya. Nah, untuk menggunakan type assertion ini kita cukup menggunakan formatnya itu value nanti ya, value terus titik lalu kurung buka kurung tutup itu type ya gitu ya. Di mana tipe datanya ya. Value itu adalah value atau variabelnya gitu ya. Nah, oke, seperti apa sih contohnya? Nah, kita lihat aja ya di contoh ya. Nah, ini contoh program untuk type assertion ya. Di sini saya membuat variabel data yang tipe datanya adalah interface kosong. Lalu di sini uh, kita membuat apa isi datanya itu saat ini variabelnya di sini masih tipe datanya interface kosong ya. Nah, lalu kita isi variabel itu berupa string hello world gitu ya. Nah, di sini dia masih si data ini masih interface kosong. Nah, lalu di sini nih. Di sini kita melakukan type assertion. Jadi kita bikin variabel namanya data string gitu ya. Nah, lalu kita di sini seperti ini ya formatnya ya untuk melakukan type assertion. Nah, di sini value-nya itu berupa data, ini variabel ini yang kita mau type assertion-nya gitu ya. Ini. Nah, lalu titik. Nah, lalu di sini masukkan tipe datanya di sini ya. Nah, teman-teman mau apa gitu ya. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Ini kan kita udah yakin ya, udah kelihatan bahwa ini string gitu ya. Nah, kalau di sini tinggal kita masukin aja string, kita mau ngerubah jadi string. Tapi kalau misalkan teman-teman salah nih ya, misalkan sampai salah di sini integer gitu ya, bukan string. Lalu di sini teman-teman ngerubah ke string gitu ya. Di sini padahal integer gitu. Nah, di situ nanti akan panik ya. Gitu. Jadi programnya akan terhenti, nah, dia akan timbul panik gitu ya. Nah, nanti kita juga bahas ya cara untuk menghandle panik itu ya. Gimana cara-caranya gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini pada saat di sini dia udah berubah jadi string, bukan lagi interface kosong di sini tipe datanya karena kita sudah melakukan type assertion di sini ya. Nah, oke, jadi kita di sini cetak dia udah berupa string. Oke, kita lebih enaknya lagi kita coba aja kali ya di kode editor kita ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman buka seperti biasa VS Code-nya, lalu bikin folder ya, teman-teman seperti biasa. Misalkan di sini saya buat namanya go, gitu ya, type itu assertion ya, assertion. Tuh. Oke, nah seperti ini. Kalau udah dibuat langsung buka aja di VS Code-nya, teman-teman. Nah, oke. Kita seperti biasa buat file main.go. Nah, oke, sini sudah. Nah, lalu di sini kita package main. Biasa package-nya, lalu func main. Nah, di sini ini kurang besar, coba besarin dulu. Nah, gini ya. Oke. Nah, kita buat contoh kayak tadi ya. Nah, kita buat dulu variabel. Saya buat var namanya data, variabel ya. Variabel namanya data. Lalu kita buat datanya berupa interface kosong. Nah, gini ya.
Oke, interface kosong. Lalu kita isi dengan string ya, misalkan hello world gitu ya. Nah, seperti ini kita isi dengan string. Lalu di sini kita melakukan type assertion, yaitu caranya kayak tadi di contoh. Kita masukin dulu misalkan ke variabel namanya data string gitu ya. Nah, lalu kita masukkan rumusnya kan value-nya itu kan ini data gitu ya. Lalu titik, nah, pakai titik. Nah, ini kan masukin ke sini si datanya ini yang mau kita nilai ini yang mau kita jadikan string, lalu titik. Nah, lalu habis itu tinggal masukin kurung buka kurung tutup gini. Nah, tipe datanya mau apa gitu ya. Nah, ini string. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini dia udah berupa string ya. Lalu kita coba cetak ya, fmt titik println si data stringnya ya. Coba kalau kita lihat. Nah, di sini dia udah string ya. Udah string. Di sini dia kan interface ya. Oke, coba kita cetak dulu hasilnya. Kita lihat. Go run main.go ya. Nah, hello world nih dia udah string ya. Cuman buat ngelihat dia beneran udah string mungkin bisa pakai yang udah pernah kita pelajari, coba pakai fmt titik printf ya. Kita coba cetak tipe datanya ya. Misalkan ini value ya. Value titik 2% v ya kalau value. Lalu dan tipe data. Kalau tipe data kan persente ya, persen P terus enter N. Nah, ini kita substitusi ya, data string lalu data string. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ya hasilnya ya. Gue run main.go lagi. Nah, ini. Jadi value-nya adalah hello world dan dia tipe datanya adalah string, ya kan? Karena dia udah string. Gitu ya. Coba mungkin kita coba yang atasnya itu sebelumnya tipe datanya apa? Mungkin data. Sorry. Data. Nah, ini kalau gini gimana ya? Coba. String. Oh ya, di sini dia kebacanya string ya. Padahal dia interface. Tapi harusnya dia interface ya di sini karena kan dia interface ya. Berarti dia nggak bisa dicetak pakai printf gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Dia kan awalnya interface di sininya. Lalu kita type assertion. Jadi secara eksplisit merubah tipe datanya dari interface ke string ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kita merubah hello world ini jadi tipe datanya sekarang udah string di sini. Nah, di sini string. Di sini dia masih interface ya. Var data interface. Dia masih interface. Tipe datanya ya, masih interface di sini. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya untuk merubah tipe data dan merubah secara eksplisit ya dari interface menjadi tipe data yang kita inginkan. Jadi di sini data terus titik lalu masukkan tipe datanya gitu ya. Tipe data yang diinginkan ya gitu ya. Nah, ya seperti yang saya bilang ya saat menggunakan type assertion jangan sampai salah ya kita menggunakan tipe datanya. Misalkan ketika variabel data berisi data string kita ubah menjadi integer maka akan terjadi panic ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Di sini kan kita naruhnya ini ya, apa string ya. Coba kita misalkan coba gitu ya di sininya jadi datanya integer gitu ya, integer. Nah, kita paksa jadi integer padahal dia string karena teman-teman nggak tahu misalkan gitu ya. Nah, coba kita cetak hasilnya ya. Oke, kalau kita cetak hasilnya. Nah, dia akan panik ya di sini ya. Tuh panik. Lalu pesannya ini udah jelas ya, interface conversion. Dia interface is string not integer gitu ya. Jadi dia
apa namanya, string. Ini kan string. Terus teman-teman berubah tipe datanya type assertion menggunakan jadi salah gitu ya tipe datanya. Nah, ini akan terjadi panik. Nah, ini teman-teman hati-hati ya. Pastikan bahwa teman-teman yakin gitu ya bahwa eh, tipe data yang teman-teman mau konversi itu adalah nilainya sesuai dengan teman-teman inginkan, yaitu string gitu ya. Ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Itu contoh yang salahnya ya. Pastiin teman-teman yakin ya. Nah, ini kita menghandle panic pada type assertion ya. Jadi panic pada type assertion bisa terjadi saat tipe data yang kita ubah tidak sesuai ya. Jika terjadi panic dan tidak terrecover, maka program kita akan terhenti. Nah, agar program kita tidak panic atau terhenti, kita bisa menggunakan recover atau menggunakan switch expression ya. Nah, nanti ini kita contohin dua-duanya ya. Coba kita abis ini kita coba yang recover dulu, abis itu nanti pakai switch expression ya. Oke. Nah, ini contoh kita menghandle panic type assertion ya, contohnya ya. Jadi pada contoh ini kita melakukan type assertion gitu ya pada sebuah variabel namanya nih my data ke tipe data integer gitu ya. Nah, kita kemudian menyimpan hasilnya pada variabel num ini ya. Dan juga menyimpan nilai boolean yang menandakan boolean berhasil atau tidak ke dalam variabel oke. Jadi jika oke bernilai false, maka program akan panic. Nah, ini kita menyimpannya satu lagi ke dalam nilai boolean ya, true atau false. Nah, lalu kita menempatkan recover pada blok if ya di sini ya. Recovernya yang dijalankan ketika type assertion gagal. Kemudian kita mencetak pesan bahwa panic terjadi beserta nilai yang menyebabkan panic menggunakan nilai yang dikembalikan dari recover ya. Jika tipe assertion berhasil, maka kode dalam blok else dijalankan mencetak my data ini gitu ya. Nah, ini ya. Jadi jika ini kan if tidak oke, artinya false gitu ya. Kita tangkap recovernya, kita tangkap di sini, masukkan ke variabel recover my data, lalu kita cetak pesan recovernya, lalu kita cetak recover my datanya gitu ya. Jika misalkan tidak error, nah kita cetak ininya ya, apanya yang benernya gitu ya, si numbernya gitu ya, ininya numbernya. Oke, mungkin kita coba aja ya yang ini ya teman-teman ya. Kita coba di VS Code kita di sini ya. Oke, mungkin di sini kita bikin tipe data lagi kali ya. Di sini var gitu ya. My data gitu ya. My data terus tipenya interface. Lalu di sini kita isi string ya. Coba ganti string gitu ya. Nah, lalu di sini teman-teman ya, kita langsung ke ininya ya. Di sini ya. Kita coba di bawahnya aja. Nah, di sini. Jadi 6,awk ini ya. Titik 2 sama dengan misalkan, nah di sini kita ini ya, my datanya, my data variabelnya. Nah, kita type assertion di sini. Kita masuk integer gitu ya. Nah, integer gini. Terus kita masukkan lagi ke dalam variabelnya ya. Kita cek di if-nya, if gitu ya. Tidak oke. Ini. Lalu isi kita recover ya, recover my data gitu ya, titik recover. Nah, kita tampung di sini ya, recover ini. Nah, kita tampung. Kalau dia panik gitu ya, kita tangkap paniknya gitu ya. fmt titik println ini tipe data my data bukan integer gitu ya. Oke, ini recover my data. Kalau berhasil ya, jika benar gitu ya, fmt.println kita cetak tipe data my data adalah integer gitu ya. Nah, kita cetak namanya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini error.
Sorry, ini interface harusnya bukan gini. Nah, gini. Oke. Nah, seperti ini ya, kita membuat variabel lagi my data, tipe datanya interface. Nah, di sini coba kita pakai if ya. Jadi kita tampung dulu ke variabel number, lalu oke. Di sini boolean, di sini kita tampung si ini my datanya ya. Kita type assertion. Nah, jika oke, kita jika tidak oke ya, berarti nggak sesuai gitu ya. Kita tangkap errornya bahwa dia bukan integer. Tapi kalau misalkan benar dia integer, coba kita jalanin. Ini kan benar nih posisinya. Kita coba jalanin yang benar dulu. Coba jalanin ya. Go run main.go. Nah, tipe data my data adalah integer, nilainya 1 2 3. Ini berhasil ya. Nah, gimana kalau gagal? Nah, biarkan sebelumnya kita panik ya. Nah, ini kalau ini nggak bakal panik karena kita udah pakai recover ya. Coba misalkan di sini kita isi string ya. Hello. Nah, ini. Jadi tipe data my data bukan integer gitu ya. Jadi karena dia interface, jadi dia nil gitu ya. Seperti itu. Jadi ini jadi programnya nggak panik kayak tadi ya. Jadi ini salah satu caranya biar teman-teman ketika salah type assertionnya atau konversi tipe datanya, jadi dia tidak panik, program tidak terhenti. Nah, bisa dengan cara recover ini gitu ya, salah satunya. Atau misalkan teman-teman mau lebih ini lagi, istilahnya mau lebih aman lagi gitu ya, atau lebih banyak pilihan lagi, teman-teman bisa menggunakan switch expression gini ya. Nah, ini kan tadi disebutin ya, ada juga pakai switch expression ya. Nah, seperti ini. Jadi pada contoh ini kita membuat beberapa case ya, masing-masing melakukan pengecekan pada tipe data yang ditemukan di my data yang tadi kita buat ya. Nah, jika my datanya nanti tipe datanya integer, maka case pertama dieksekusi dan mencetak pesan my data adalah sebuah integer gitu ya. Switch ini ya. Jadi my data di sini titik lalu type-nya gitu. Nah, case keduanya kalau misalkan dia ini string, ya, ini misalkan string nih, ya udah berarti dia menjalankan my data adalah string. Nah, kalau misalkan case ketiga gitu ya ditambahin ya, misalkan di sininya bukan string, misalkan boolean ya, berarti defaultnya my data adalah sebuah tipe data lainnya. Kita bisa kayak gitu. Atau teman-teman bisa juga terserah mau tambahin lagi case boolean, terus nanti baru default yang lainnya gitu. Itu nanti dieksplor lagi aja teman-teman sesuai dengan kebutuhan nanti ininya ya, kasusnya ya gitu ya, atau program yang dibuatnya gitu ya. Oke, yang ini coba kita buat juga aja ya. Oke, di sini kita, oke ini mungkin kita di sini aja kali ya, biar ininya nggak bingung gitu ya. Nah, ini kita pindahin ke sini aja. Nah, di sini kita namain dulu tadi ya, handle panic type assertion gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita buat lagi untuk yang coba yang switch ya, yang tadi kita contohin ya. Nah, di sini kita coba di sini type assertion gitu ya, switch. Nah, seperti ini. Nah, gini. Kita pakai variabelnya tetap yang my data aja ya, nggak apa yang udah ada ya. Berarti di sini tinggal switch ya, switch, lalu teman-teman masukkan variabelnya my data tadi yang ini, yang atas ini kan udah tipenya interface ya, lalu titik ini teman-teman masukin type gini, type ya, type, lalu di sini. Nah, di sini berarti tinggal teman-teman masukin case-nya, case gitu ya, case, lalu misalkan yang pertama integer. Nah, integer gini, lalu gini ya, kita cetak kalau itu integer gitu ya, println, kita cetak println, lalu di sini my data adalah integer gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalkan bukan gitu ya, kita bikin lagi case string gini ya.
fmt titik println, kita cetak lagi ini my data adalah string gitu ya. Oke. Lalu kalau bukan juga misalkan ya, kita bikin default aja langsung ya, fmt titik println, lalu sini my data adalah tipe data gitu ya lainnya. Nah itu aja ya. Nah gini kita bikin 3 case aja ya. Nanti teman-teman bebas ya kalau mau tambahin di sini boolean atau yang lainnya gitu ya, dicoba aja gitu ya. Nah ini kalau kita coba jalanin ya, ini kan kita buat tadi di sini si my datanya adalah integer ya, harusnya dia nanti menampilkannya yang ini ya. Coba kita jalanin dulu, clear. Nah benar ya, my data adalah integer gitu ya. Coba kita rubah ini jadi string, kita jalanin lagi. Nah my data adalah string ya. Coba kalau kita ganti lagi selain itu, misalkan boolean true misalkan gitu ya. Nah my data adalah tipe data lainnya ya. Jadi pakai switch ini bisa banyak pilihan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa handle-nya seperti ini ya. Ini terserah ya, mau pakai ini sesuaikan dengan kebutuhan ya, atau mau pakai ini, atau teman-teman kalau udah yakin langsung. Kalau saya sih biasanya langsung aja sih ya, kalau udah yakin gitu bahwa data yang kita terima itu adalah misalkan string, ya udah kita langsung masukin string. Saya seringnya gitu sih. Tapi nanti teman-teman tergantung kasusnya, kalau emang nggak tahu data yang diterimanya di interface-nya itu ya bisa pakai switch ini biar nggak error programnya, biar nggak panik. Tapi kalau misalkan yakin ya udah langsung aja seperti ini, simple ya. Jadi nggak usah pakai bikin seperti ini dan seperti ini gitu ya. Itu nanti kembali lagi kepada case teman-teman yang sedang teman-teman buat sih gitu ya. Jadi nggak masalah ya kalau kita merasa pengen menggunakan type assertion tanpa switch atau recover, itu lebih gampang kalau langsung. Bisa aja silahkan ya, cuman pastiin jangan sampai salah menggunakan type assertionnya ya. Karena kalau sampai salah kayak tadi ya, dia programnya dia akan panik gitu ya, akan panik dan teman-teman nanti programnya terhenti gitu ya. Jadi pastiin aja ya bahwa yakin. Seperti ini ya teman-teman ya, untuk type assertion di Golang. Oke. Nah, selesai ya teman-teman untuk materi type assertion di Golang ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like ya teman-teman ya video ini kalau suka, terus share ke teman-teman yang lain juga yang lagi belajar gitu ya, karena biar ilmunya bermanfaat gitu ya buat banyak orang gitu ya. Nah, teman-teman juga boleh komentar nih kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman mau tanya atau request materi lain, ini boleh, silahkan aja, bebas gitu ya, nggak saya blok atau nggak saya ini hidden gitu ya, langsung ditampilkan. Nah kalau teman-teman suka dengan channel saya, subscribe channel saya ya di sini ya. Jadi nanti materinya soalnya bakal bertambah terus gitu ya. Jadi nanti biar teman-teman update juga ya, nyalain loncengnya juga biar kalau ada update gitu teman-teman bisa langsung tahu gitu ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.